barang siapa yang kembali kepada kekafiran, fala yadhurrullaha syai'an, maka tidak memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sajidallahu syakirin, dan Allah akan balas kepada orang-orang yang bersyukur. Ini tegarnya beliau yang pertama. Sampai ketika mendengar itu, sahabat Umar mengatakan seakan-akan ayat itu baru turun saat itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam membimbing kepada orang-orang Ansor, khususnya dari orang-orang Aus dan Khazraj, yang mereka setelah meninggalnya Nabi SAW, kemudian mereka sendiri bermusyawarah untuk menentukan siapa pengganti beliau yang memimpin manusia, memimpin kaum muslimin. Mereka mengingat dari mereka sendiri. Kemudian Abu Bakar pun mengingatkan dan mengingatkan dengan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya al-amru li Quraisy. Sampai kemudian mereka pun mau menerima nasihat itu dan kembali, dan kemudian tidak lagi berbicara masalah itu, dan perkara pun kemudian kembali kepada persatuan kaum muslimin. Ini yang kedua. Kemudian juga dengan khutbahnya tegas setelah dibaiat menjadi sebagai seorang khalifah. Kemudian yang lain juga tetap memberangkatkannya pasukannya Usama bin Zaid. Mana ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal, Rasulullah sudah memberangkatkan pasukannya Usama bin Zaid ke Romawi. Satu pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk menyerang Romawi. Namun belum jauh dari Madinah, baru sampai di daerah namanya Jurf. Ini Rasulullah meninggal. Kemudian pasukan berhenti di situ. Sahabat pun silang sengketa, ditarik kembali atau berangkat. Dan hampir semuanya para sahabat mengatakan tarik kembali. Madinah dalam keadaan genting. Kalau pasukan ini nanti siapa yang akan menjaga, diberangkatkan pasti apa yang akan menjaga Madinah. Namun Abu Bakar tegar dan mengatakan, wallahi saya tidak mungkin akan menarik kembali satu pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Dan pasukan itu tetap diberangkatkan, dan kemudian benar mendapatkan kemenangan yang gila-gila. Dan kemudian menjadikan orang-orang yang tadinya mau lemah imannya, mau kembali kafir, mereka pun kemudian yakin bahwa tidaklah diberangkatkan pasukan ini kecuali di Madinah juga kuat. Ini yang ketiga. Kemudian yang lain lagi adalah tentang huruf riddah, memerangi kepada orang-orang murtad dan juga memerangi kepada orang-orang yang tidak membayar zakat. Di mana sepeninggal Nabi SAW kemudian muncul Musailamah al-Kadzdzab, seorang nabi palsu, dan juga 4 nabi yang lainnya, nabi-nabi palsu ini yang muncul di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Peninggal Nabi di antaranya adalah itu Musailamah al-Kadzdzab, kemudian juga Hamzah al-Ansi yang di Yaman, kemudian Sajjah Tamimiyah, seorang wanita dari Bani Tamim, kemudian Tuleha, kemudian yang keempatnya adalah Tuleha. Namun kemudian Tuleha dengan Sajjah Tamimiyah ini kembali sadar, dan kemudian Musailamah al-Kadzdzab ini yang kemudian terbunuh di perang Yamamah. Demikian pula Hamzah al-Ansi. Dan ketika itu juga orang-orang yang biasa mereka bayar zakat, bahkan sebagian ada yang merupakan perwakilannya Rasulullah SAW atau pegawainya Rasulullah yang diutus ke Bahrain, ini pun belot, tidak mau lagi bayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Abu Bakar Siddiq tegas akan memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Dan ini pun juga dilarang oleh para sahabat yang lain. Termasuk di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang mengatakan, akankah engkau memerangi orang-orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kemudian Abu Bakar menyampaikan satu hadis yang Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah
wa in qaluha asmini dima'ahum wa amwalahum. Ini juga dijadikan dalil oleh Umar bin Khattab. Akan kau memerangi orang-orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasulullah juga mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan jika mereka telah mengucapkannya, maka terjagalah darah dan harta mereka. Kemudian kata Abu Bakar, wa hisabuhum 'ala Allah, kemudian illa bihaqqil Islam. Dan zakat ini adalah dari hakul Islam. Dari hakul Islam. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala manihim. Wa kama qala radhiyallahu ta'ala. Beliau, demi Allah, seandainya mereka menahan seekor anak kambing yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sekarang tidak mau bayar, laqataltuhum 'ala manihim. Aku akan perangi mereka. Aku akan bunuh mereka karena pelanggaran mereka ini. Ini jelas karena zakat adalah merupakan bagian dari pilar Islam. Dan ini ketegasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka benar Ibnu Mandan mengatakan seperti itu. Kemudian juga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Maka kalau bukan karena Abu Bakar Siddiq di masa murtadnya manusia ini, dan juga Imam Ahmad di masa fitnah khalqul Quran bagaimana masyhur, maka barangkali agama ini sudah hancur. Hal ini karena ketika fitnah khalqul Quran, hampir semua para ulama itu mereka taqiyah. Mereka tidak terang-terangan melawan dari kemungkaran itu. Namun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tegas, meskipun menjadi bulan-bulan, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan pada beliau dan kepada ahli sunnah dan kepada agamanya setelah 3 kekhalifahan. Khalifah Ma'mun, kemudian Khalifah Al-Wasi' dan Khalifah Mu'tasim dan Al-Wasi'. Ma'mun, Mu'tasim, kemudian Al-Wasi'. Kemudian setelah Khalifah Mutawakkil, kemudian ahli sunnah kembali berkuasa. Ini dasar agama. Kemudian ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka demikian tegasnya, demikian tabahnya beliau. Bagaimana dibahas oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala dalam Manaqib Imam Ahmad. Ini juga kisah-kisah yang sangat-sangat mengharukan. Kemudian para bidin Allah, beliau adalah seorang imam dan juga dikatakan afqahu ahli zamanihi, orang yang paling faqih, orang yang paling pintar, orang yang paling berilmu di masanya. Ini Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad Asy-Syaibani, yang lahir pada tahun 164, ya. Lahir di tahun 164. Dan sebagaimana yang lainnya, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau juga tumbuh berkembang dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim seperti Imam Syafi'i. Kemudian juga mulai belajar hadis ketika berumur 16 tahun. 16 tahun sudah mulai belajar hadis. Dan guru-gurunya banyak, beliau banyak meriwayatkan dari banyak orang. Di berbagai negeri-negeri Islam, di mana beliau juga mengadakan rohalat, ini asli dari Baghdad, kelahiran Baghdad. Kemudian juga setelah itu beliau mengadakan rohalat, ini perjalanan dalam mencari hadis.
sampai diriwayatkan beliau menghafal 1.000.000 hadis, menghafal alfi hadisin. Ini beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau juga termasuk dari muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Belajar dari Imam Syafi'i ketika masih di Mekah. Imam Syafi'i singgah di Mekah, kemudian datang sana. Ini belajar dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini beliau. Kemudian termasuk dari murid-murid besar Imam Syafi'i. Meskipun juga tidak taklid ya, kepada gurunya, dan bahkan kemudian lebih piawai khususnya dalam masalah tafsir dan tadhif hadis. Kemudian juga tentang kefaqihan dan keilmuan beliau, di mana beliau beristinbat atau mengambil hukum dari mazhab yang beliau pegangi adalah kepada rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan juga sedikit dari qiyas, manakala tidak didapati dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun juga beliau terkenal dengan konsistensinya dengan riwayat hadis, komitmennya dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sangat tegas dan konsisten, ilman wa amalan, baik secara ilmu demikian pula secara amal. Kemudian ketawaduannya juga, sebagaimana dulu sudah kita singgung bahwa memang Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah di Baghdad, dan itu kampung halamannya sendiri. Namun ketika Imam Syafi'i di sana dan juga mendapatkan mansib sebagai mufti, maka ketawaduan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pun juga tidak mau berfatwa, tidak mau untuk berfatwa ini selagi Imam Syafi'i masih ada di Baghdad. Hal ini menunjukkan akan ketawaduan dan kerendah hatiannya para ulama saat itu. Kemudian juga banyak hal-hal yang unik, ya, diantaranya ketika perjalanan dalam mencari ilmu dari Baghdad ke Yaman ke Sana'a, ini belajar kepada gurunya Imam Abdul Razzaq bin Hammam San'ani, sahib musannaf ini dengan jalan kaki, menunjukkan ketabahannya dari Baghdad sampai ke Sana'a di Yaman. Ya. Ini kekurangannya itu tidak menghalangi untuk terus belajar. Kekurangan dari kehidupannya itu tidak menghalangi untuk terus belajar. Dimana juga ketika di Sana'a pun juga gurunya tahu, namun juga Imam Ahmad orang yang warak, tidak mudah, jadi tidak mudah untuk menerima pembelian orang, tidak mudah untuk menerima pembelian orang. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukil oleh murid-muridnya. Kemudian juga sampai ketika keluar dari Sana'a dalam keadaan beliau tidak punya apa-apa untuk makan, beliau gadaikan sendalnya kepada khobbaz, kepada tukang roti. Ini beliau sampai kemudian di Mekah. Kemudian di Mekah juga pernah kejadian
seorang dari Baghdad itu datang mencari Imam Ahmad. Kemudian dicari-cari di sekeliling Ka'bah tidak ketemu. Karena biasanya merupakan majma' al-ulama. Mekah ini merupakan kumpulan para ulama dari dulu. Ya. Nah, kemudian ditanyakan kepada penduduk Mekah, di mana dia sekarang? Dikatakan berapa hari nggak keluar. Barangkali di rumahnya. Coba tanya cari kemana, kemudian ditunjukkan rumahnya di Mekah ini, tempat beliau tinggal. Kemudian beliau yang mengharukan di sini adalah mengatakan, saya tidak punya baju, sudah tidak pakai. Kemudian dicuci, ternyata hilang. Maka tidak bisa keluar karena tidak punya baju. Kata yang datang dari Baghdad mengatakan, baik kalau begitu saya berikan baju. Dalam kondisi sangat putus seperti itu juga beliau tidak mau, ya. tidak mau. Atau bagaimana? Kemudian memberikan usul, begini saja, saya akan tuliskan roh hadis, kemudian upah nulisnya ini berikan kain. Artinya tidak mau mendapatkan pemberian secara sia-sia, apa secara cuma-cuma begitu saja. Ini beliau dan akhlak yang sangat agung sekali, padahal dalam kondisi sangat-sangat butuh. Ingin membalas budi baik dari orang yang memberinya ini. Maka kemudian tulisan hadis, kemudian diberikannya kain. Maka ini kita lihat bagaimana mereka para a'immah. Bahkan ya ketika berguru, ketika ada Imam Sana'ani pun juga tidak mau menerima beliau. Ini wara'nya beliau, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian juga kezuhudannya, dan juga pernah juga suatu kali beliau terdampar di satu masjid, ya, kemalaman, tidak ada tempat untuk menginap. Nah, kemudian beliau ke masjid, mau tidur di masjid, istirahat. Ternyata diusir sama penjaga masjidnya, tidak boleh tidur di masjid. Tapi Imam saya mengatakan, sudah kalau begitu saya sambil berdiri aja, tidurnya sambil berdiri, nggak berbaring. Tetap saja nggak boleh. Nah, belum tahu kalau itu dari Imam Ahmad. Kemudian kejadian itu ada yang melihatnya, ada yang melihat kejadian itu. Kemudian dipanggilnya Imam Ahmad, kemudian diajaknya ke rumahnya untuk bermalam dan menginap di rumahnya. Dan kemudian tanpa kemudian kenalan siapa atau tidak, karena ini mereka para ulama seperti itu. Ini menjaga keikhlasannya. Kemudian bermalam di situ selama 3 hari. Karena memang sunnahnya adalah bertamu itu 3 hari 3 malam. Setelah sebelum pamitan, kemudian Imam Ahmad menanyakan kepada si pemilik rumah itu, karena ada sesuatu yang unik dari si pemilik rumah itu. Mengatakan, saya melihat selama menginap di tempat saudara ini, saya melihat engkau selalu mengucapkan istighfar. Kata Imam Ahmad bertanya seperti itu, kenapa? Selalu istighfar terus, lisannya tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar. Kemudian kata orang tadi mengatakan, tidaklah saya selalu beristighfar ini kecuali semua permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Ini merupakan faedah dari faedah daripada fawaid dari istighfar. Kata orang tadi mengatakan, saya tidak beristighfar seperti ini kecuali semua keinginan saya itu
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu yang belum dikabulkan. Kata Imam Ahmad mengatakan, apa itu yang belum dikabulkan? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Kalau sudah mimpi ingin bertemu dengan Imam Ahmad, padahal orangnya di depannya. Sudah nginap selama 3 hari di rumah. Dan ini menunjukkan juga dikabulkan. Makanya juga bukan faedah daripada istighfar. Dan juga menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu ada di hati kaum muslimin ketika itu. Namanya betul-betul terpatri indah ya di kalangan kaum muslimin, khususnya para tulabul ilm. Maka ini konfirmasi insyaallah ini beliau rahimahullah taala. Nah, kemudian yang paling mengerikan dari perjalanan hidup beliau adalah ketika fitnah khalqul Quran ini. Ketika fitnah khalqul Quran ini yang benar-benar beliau sangat tabah sekali. Dan memang ujiannya adalah sangat berat. Sampai banyaknya para ulama pun juga pada saat itu mereka juga baik yang seumur dengan beliau atau yang di atasnya pun juga kagum ya, dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian disebutkan tentang beliau ini, bahwasanya beliau juga mengadakan rihlah ke Mesir, ya. Mengadakan rihlah ke Mesir yang talabul hadits, demikian pula ke Yaman dan ke berbagai negeri. Dan disebutkan dari murid-murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga yang mengatakan bahwa tidaklah, di sini juga Imam Syafi'i sendiri yang menyebutkan juga setelah beliau pindah ke Mesir. Setelah beliau pindah ke Mesir, beliau katakan beliau mengatakan, aku keluar dari Baghdad, kata Imam Syafi'i, dan aku tidak melihat orang yang paling bertakwa dan orang yang paling faqih serta orang yang paling zuhud dan paling wara', menjaga kehormatan dan harga dirinya. Dan juga aku tidak melihat orang yang lebih berilmu daripada Imam Ahmad bin Hanbal ini. Ini beliau rahimahullah ta'ala dipuji oleh gurunya sendiri Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga keilmuannya dan ketabahannya adalah ketika terjadi fitnah khalqul Quran ini, yang memang sangat mengerikan ya. Tapi juga sangat mengagumkan dari sikap-sikap Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yang beliau terus menantang kepada mereka di hadapan penguasa dan yang lainnya. Di mana kemudian orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah ini kemudian berkuasa dan kemudian memaksa kepada manusia untuk mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Maka ini adalah logika yang ada pada mereka, orang-orang yang sesat ini. Namun beliau tetap tegar. Dan ini sampai menjadi mazhabnya negara, mazhab negara. Pokoknya mazhabnya keyakinan harus seperti itu. Yang tidak seperti itu jadi bulan-bulanan. Dan ini banyak dari muridnya Imam Syafi'i yang kemudian menjadi bulan-bulanan karena tegar dengan itu.
Maka sampai kemudian banyak kasus ya, munadharahnya sampai beliau di penjara, kemudian disiksa, sampai diriwayatkan dari Imam Al-Marwazi rahimahullah taala yang menyebutkan, istilahnya mengingatkan kepada Ahmad untuk bersikap seperti sikapnya para ulama yang lain, yakni taqiyah. Tidak akan kau taqiyah saja. Taqiyah ini adalah menjawab dengan kata percaya. Kalau ditanya apakah itu makhluk, maka mereka mengatakan bahwa Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran ini makhluk, sambil mengisyaratkan tangannya. Bukan kitab-kitab Allah ini yang makhluk, tapi ini makhluk. Jadi kan ini kata bersayap. Maka dimaksudnya adalah seperti itu oleh Imam Marwazi, supaya karena melihat Imam Ahmad yang menjadi bulan-bulanan disiksa di penjara, kondisinya juga sebagai seorang alim seperti itu ya, kelakuannya diberlakukan seperti itu, maka enggak tega. Namun kemudian Imam Ahmad pun mengatakan kepada Imam Marwazi, mengatakan keluarlah kamu sana. Dan ini di dalam istana debat dengan Ahmad bin Abi Duat dan juga Amr bin Ubaid, ya, tokoh Mu'tazilah Jahmiyah. Maka kemudian Imam Ahmad kembali meminta kepada Imam Marwazi untuk keluar. Setelah keluar, ditemunya ternyata di halaman istana banyak ribuan orang, ya, ribuan orang. Dan di tangan mereka ada lauh dan ada pena, makalah. Kemudian kata Imam Marwazi bertanya kepada yang di situ, sedang apa kalian? Mau apa kalian? Kau membawa lauh dan membawa tinta ini. Lauh itu ya apa kemudian alat tulis zaman dulu ya. Dan ini masih dipakai oleh sebagian negara dalam menghafal Al-Quran, biasanya dengan sabak, lauh kayak kayu atau batu biasanya ditulis di situ. Nah, kalau kemudian dihafal mau dihapus dan lagi gitu terus. Ini juga satu di antara tariqat untuk menghafal Al-Quran. Nah, kemudian mereka mengatakan ketika ditanya Marwazi, sedang apa kalian? Mereka mengatakan kami sedang menunggu apa yang mau dikatakan oleh Imam Ahmad dan kami siap menulisnya. Nah, kemudian setelah tahu masalah begitu, kemudian datang lagi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menanyakan, ada kamu lihat? Saya lihat banyak manusia di tangan mereka ada lauh dan pena. Mereka mengatakan siap untuk mencatat apa yang kamu katakan. Maka kemudian Muhammad mengatakan, apakah saya akan menyelamatkan diriku sendiri, kemudian saya akan sesatkan sekian banyak orang? Ini Imam Ahmad sangat tegas sekali. Maka ini beliau. Meskipun demikian, maka kemudian terjadi beberapa polemik dengan para ulama karena sikap penyesuaian para ulama. Maunya Imam Ahmad dan para ulama itu hanya juga tegas seperti beliau. Namun kondisi dan keadaan memang lain. Ya. Ada yang mungkin badannya kuat, ada yang badannya lemah. Yang lemah-lemah ini adalah tidak lama sih mudah untuk istilahnya menjadi bulan-bulanan mereka. Dan ini memang sampai baik secara politik atau juga secara agama, bahkan sampai secara sastra itu betul-betul mempengaruhi mereka. Dengan keterangannya siapa? Amr bin Ubaid, Ahmad bin Duat, yang dia seorang qadhi, juga kesantunannya menarik, ya. Keramahannya, suaranya ramah, ya. Tapi di balik keramahannya itu adalah kesesatan yang menimpa kesesatan. Maka sampai-sampai kemudian mempengaruhi juga dalam dunia sastra. Dan sekali lagi ini masalah fitnah. Maka ketika fitnah itu tidak, bagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-fitnatu idza aqbalat lam ya'rifa illa al-ulama wa idza adbarat ya'rifuha jami'un nas. Namanya fitnah kalau sudah tiba
ini tidak ada yang tahu kalau itu fitnah kecuali para ulama. Dan jika fitnah itu sudah hilang, maka semua orang baru tahu kalau itu adalah fitnah. Maka ini pula yang menimpa kepada Imam Ahmad adalah fitnah sangat besar sekali, mempengaruhi kepada masyarakat, mempengaruhi pada bahkan artinya karena apa? Dengan fitnah itu kemudian majelis-majelis hari tidak ada, majelis fikih tidak ada lagi, adanya hanya bagaimana untuk kemudian memaksa manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini mereka. Maka ini ketegaran Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam menghadapi orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah ini. Dan ini juga setelah 3 kekhalifahan ini runtuh, kemudian diganti dengan khalifah yang keempat yang setelah Ma'mun itu, ini khalifah Al-Wathiq, ya, Al-Wathiq billah, baru kemudian Ahlus Sunnah kembali berkuasa. Ahlus Sunnah kembali berkuasa. Maka ini kemudian muncul setelah itu syair-syair yang mencela kepada mereka, orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah, ya. Berbagai syair-syair dalam bentuk hija, yakni syair celaan ini, dan laknat banyak sekali muncul. Karena ini memang betul-betul sampai mempengaruhi kepada masyarakat ini. Makanya, dan ini menunjukkan kuatnya juga mazhab Asy'ariyah, ya. Yang berikutnya setelah itu adalah Asy'ariyah. Ini beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka berkali-kali Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk, maka beliau tetap mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian dipukuli, disiksa, ya, pernah dipukuli, kemudian juga diseret dengan satu tali, kemudian diseret dengan unta. Maka namun beliau tetap juga tabah ini. Namun ketegaran itu pun juga kemudian bahkan sampai sempat ada sekelompok anak muda yang datang kepada beliau untuk mengajak untuk belot dari pemerintah yang sah. Ini untuk balelo, kudeta, ya, dengan pemerintah yang sah. Oke, Imam Ahmad tetap menasihati untuk jangan belot, juga jangan nyimpal. Karena itu larangan Rasulullah SAW, ya. Namun kemudian anak-anak muda ini tidak mau nurut, maka kemudian juga menjadi korban seperti yang lainnya. Dalamnya. Kemudian ini bagaimana kemudian akan mengudirkan Islam yang sedang tidak kudeta saja, ini sudah banyak menjadi korban. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan setelah kemudian Khalifah Al-Wathiq itu naik, Al-Wathiq billah, yang kemudian menggantikan yang sebelumnya Al-Mutawakkil. Al-Wathiq masih bentar, ya, masih belum. Kemudian setelah gantinya Al-Wathiq, ini Al-Mutawakkil, maka kemudian Ahlus Sunnah kembali berkuasa. Maka ini beliau, dan dari sini kita juga tahu bahasanya Baghdad, Irak ini merupakan sumber fitnah, ya. Bagaimana itu sumber ulama dulu, nah, berikutnya adalah merupakan sumber fitnah. Baik hampir semua fitnah-fitnah dalam agama, khususnya yang fitnah-fitnah yang mukaffirah atau fitnah-fitnah yang sampai kepada kekufuran, ini juga sumbernya dari sana, ya. Khawarij, ya, dari Irak juga. Kemudian Syiah munculnya di sana juga. Kemudian Mu'tazilah juga, ya, dari Wahdul Nafa yang nyembah dari majelisnya Hasan Basri juga di Basra. Dan masih banyak lain, ya, dari hal-hal yang terjadi kasus pada saat itu. Dan ini kalau lebih detailnya adalah di Manaqib Ahmad Ibn Jauzi. Ini dibahas lebih detail sekali dengan kasus yang menimpa kepada beliau. Kemudian juga dengan ketabahan yang ada pada beliau yang memang sangat luar biasa.
Kemudian juga diriwayatkan oleh Qutaibah mengatakan qala Ahmad imamud dunya. Jadi memuji bahwa Imam Ahmad ini adalah imamud dunya, imamnya dunia. Kemudian juga Imam Ibrahim Al-Harbi mengatakan ka'anna Allah qad jama'ahum al-awwalin wal akhirin. Seakan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kaum muslimin dari awal sampai akhirnya. Ini juga dibawakan oleh Imam Ibrahim Al-Harbi dia juga menunjukkan keilmuan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kemudian bisa menggabungkan kembali manusia setelah masa fitnahnya ini. Dan memang orang fitnah itu betul-betul mengerikan. Namun kita lihat juga Imam Ahmad juga meskipun diantaranya adalah polemik kepada para ulama, namun beliau juga tetap mengakui akan hadis dari mereka. Diantaranya adalah dengan Imam Yahya bin Ma'in. Mana Yahya bin Ma'in termasuk dari orang yang ikut taqiyah. Ketika dijauh itu menjawabnya dengan kata bersayap. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Imam Ahmad. Karena beliau menginginkan bahasanya kalau ulamanya terang-terangan, makin akan bisa menguatkan. Namun masing-masing juga menyadari kepada dirinya sendiri kekuatannya. Imam Ahmad dikatakan itu badannya kekar tinggi, ya, besar. Sementara Ibnu Ma'in orangnya kecil kurus, ya. Sampai beliau mengatakan, kalau saya ini kalian sudah mampu sudah. Karena juga banyak para ulama juga jadi korban disembelih karena gara-gara tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka ini yang terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian adab-adabnya juga beliau adalah orang yang sangat santun sekali dan juga selalu takasub, jadi berusaha mengais rezeki. Kemudian diriwayatkan beliau juga seorang pedagang kain di pasar. Pedagang kain di pasar. Dan dibawa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah diceritakan beliau sangat hati-hati sekali. Tidak sembarang menjual kainnya. Kalau pas ada acara-acara yang dikatakan acara-acara jahiliyah yang dikenal dengan acara Mahrujan dan Nairuz, ini dua hari raya jahiliyah yang kemudian juga masih dihidupkan di Masjid Imam Ahmad. Ini ada namanya Mahrujan dan Nairuz. Maka hari itu juga beliau sangat perhatian. Bahkan sampai diriwayatkan kalau ada orang berbelanja ke beliau ditanya untuk apa saat-saat akan ada perayaan itu. Tidak kemudian malah mencari untung itu tidak, atau mencari momen, ya, dan kesempatan yang ada untuk bagaimana bisa mendapatkan keuntungan. Maka beliau tidak ditanya dulu untuk apa. Kalau untuk masalah itu maka tidak mau jual ini, ya. Karena namanya adalah ta'awun 'alal itsmi, ya, tolong menolong dalam keburukan. Ini beliau dalam kejujurannya dan juga dalam ketabahannya menghadapi berbagai ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian juga karya-karya beliau yang masyhur adalah dengan Musnad Imam Ahmad, dengan musnadnya. Dan barangkali kalau boleh dibilang kitab yang berjudul Musnad ini barangkali yang paling besar sekarang ini adalah Musnad Imam Ahmad. Meskipun sebelumnya juga banyak kitab-kitab yang namanya Musnad. Saya dapati
ketika bahas masalah itu ada lebih dari 80 buku. 80 buku yang judulnya Musnad, Al-Musnad. Mana kitab Musnad ini adalah kitab yang tartibnya adalah tartib sahabat. Tartibnya adalah tartib sahabat dari sahabatul Islam. Siapa yang paling dahulu masuk Islam, kemudian berikutnya dan berikutnya. Dan itu diawali dari Khulafaur Rasyidun, kemudian Asyra Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga ini. Kemudian Ahlul Badar dan berikutnya. Jadi tidak dengan tartib urut abjad, itu tidak. Karena kitab Musnad itu adalah kitab yang merupakan kumpulan dari rawi-rawi tertentu. Jadi misalkan riwayatnya Abu Bakar, semua dari awal sampai akhir ini dikumpulkan jadi satu. Riwayatnya Abu Bakar satu, dari Umar sendiri. Yang diberikan nazar tanpa melihat kepada bab-bab yang ada. Tanpa melihat kepada bab yang ada. Ini Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang sampai hari ini pun juga mendapatkan khidmah yang sangat luar biasa dari Musnad Imam Ahmad ini. Di antaranya Ibnu Asakir, kemudian juga disambung oleh Ibnu Sunni, kemudian juga dari siapa? Yang Syekh Ahmad Syakir juga mentakhrijnya dari Musnad Imam Ahmad ini. Pokoknya banyak memberikan khidmah. Ada yang mensyarahnya, ada yang mengumpulkan rawi-rawinya, ada yang kemudian juga ini memberikan khidmah kepada apa yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari musnadnya ini. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan pagi ini dari mempelajari siapa beliau Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka mudah-mudahan akan bisa menjadikan sebagai barometer bagi kita dengan apa yang ada pada para ulama. Meskipun beliau-beliau adalah orang yang keilmuannya tinggi, kedudukan juga tinggi, namun tetap tawadhu. Jika beliau tetap dengan mencari ma'isyah, ya, untuk menopang dirinya dan juga keluarganya sebagai seorang kawan. Maka ini merupakan teladan dari para ulama kita yang lebihnya dalam meneladani kepada akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.